sekelompok pemuda yang berjumlah 7 orang yang berani menentang seorang raja yang zalim, juga mereka meninggalkan apa yang mereka punya demi keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ditemani dengan seekor anjing yang dijamin masuk surga. Hey yo guys, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Hehehe, gak apa-apa guys, namanya juga hidup ya kan? Gimana nih puasa kalian, lancar-lancar nggak nih? Khusus edisi Ramadan nih guys ya, gue mau bahas tokoh-tokoh Islam dan kisah-kisah yang sangat menginspiratif ya guys ya. Nah, untuk yang pertama, kalian tahu nggak nih kisah para pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun? Yap, kisah ini disebut dengan nama Ashabul Kahfi yang artinya penghuni gua. Dan mereka juga dijaga oleh seekor anjing. Yang menariknya nih guys, anjing ini dijamin masuk surga karena kesetiaannya menjaga para pemuda Ashabul Kahfi ini. Yuk, tanpa babi bu, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Kisah ini bermula dikala Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah gelar dalam Islam yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Gelar ini muncul setelah Nabi Muhammad wafat guys. Umar bin Khattab adalah orang pertama yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Nah, pas Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin guys, 3 pendeta Yahudi datang ke hadapan Umar. Mereka berkata kepada Khalifah Umar, "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan setelah Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan ajaran agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberikan jawaban, berarti agama Islam itu adalah batil dan Muhammad bukan seorang nabi." Lalu Khalifah Umar langsung menjawab gini guys, "Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." Para pendeta itu pun langsung mulai dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Bagi Khalifah Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan merupakan suatu hal yang memalukan guys. Mendengar dari jawaban Khalifah Umar, para pendeta Yahudi tersebut lalu berdiri melonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang saat itu hadir segera bangkit dan berkata kepada para pendeta itu guys, "Kalian tunggu sebentar." Kemudian ia bergegas pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman lalu berkata guys, "Ya Abul Hasan, selamatkan agama Islam." Ali bin Abi Thalib langsung bingung nih guys. Lalu bertanya, "Lah kenapa? Apa yang terjadi?" Salman lalu menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal akan kecerdasannya langsung siap untuk menjawab semua pertanyaan dari para pendeta. Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan, kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah telah mengajarkan aku 1000 macam ilmu. Dan tiap jenis-jenis ilmu memiliki 1000 macam cabang ilmu." Dan para pendeta Yahudi tersebut mulai mengulangi satu persatu pertanyaan mereka. Sebelum menjawab pertanyaan dari para pendeta itu guys, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan salah satu syarat kepada kalian, yaitu jika aku dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian dengan sesuai yang ada di Taurat, kalian harus bersedia untuk memeluk agama Islam." Lalu para pendeta tersebut langsung berkata, "Ya baiklah, kenapa enggak?" Mereka mulai bertanya guys. Dan pertanyaan pertama adalah, apakah induk kunci atau gembok
yang mengancing pintu-pintu langit itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, induk kunci itu ialah syirik kepada Allah, sebab semua hamba Allah, baik laki-laki ataupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalannya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah, guys. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Dan Ali bin Abi Thalib menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Para pendeta Yahudi itu saling pandang-pandangan di antara mereka, guys. Seraya berkata, orang itu benar juga. Lalu mereka mengajukan pertanyaan selanjutnya, guys. Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Nah, jawaban Ali bin Abi Thalib adalah, kuburan itu adalah ikan hiu atau Hud yang telah menelan Nabi Yunus putra Mata dan Nabi Yunus alaihi salam dibawa keliling 7 samudra, guys. Kemudian para pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi, guys. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan merupakan manusia dan juga bukan berasal dari jin. Ali bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu adalah semut. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan yang tidak sadar. Para pendeta Yahudi itu lalu menanyakan pertanyaan yang lainnya, guys. Beritahukan kepada kami 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya, guys. Ali bin Abi Thalib lalu menjawab, 5 makhluk itu adalah, yang pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga adalah unta dari Nabi Soleh, dan yang keempat domba dari Nabi Ibrahim, dan kelima tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. 2 di antara 3 pendeta Yahudi setelah mendengar jawaban dari Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi seorang pendeta lainnya bangun sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, guys. Hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Kemudian Ali bin Abi Thalib langsung menjawab, tanyakan apa saja yang kau inginkan. Dan pendeta itu menanyakan, coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu telah wafat selama 309 tahun, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, bagaimanakah hikayat tentang mereka itu? Tanya si pendeta. Ali bin Abi Thalib lalu menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah penghuni goa. Hikayat tentang kisah mereka telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu lalu menyaut, guys, aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ini tuh pertanyaan gimana sih, guys? Mau didongengin sebelum tidur apa gimana sampai lengkap banget? Nah, Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan posisi duduknya, menekuk lututnya ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah. Lalu menceritakan kisah dari para pemuda yang disebut Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang berjumlah 7 orang yang berani menentang seorang raja yang zalim. Juga mereka meninggalkan apa yang mereka punya demi keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ditemani dengan seekor anjing yang dijamin masuk surga karena kesetiaannya
dan kebaikan hatinya. Kisah ini terjadi di negara Romawi, di sebuah kota yang bernama Apesus atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota pada zaman itu adalah Apesus. Namun setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Sekarang terletak di wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya memiliki seorang raja yang sangat baik. Setelah raja itu wafat, berita tentang kematiannya didengar oleh Raja Persia yang bernama Dikianus. Ia seorang raja kafir yang sangat congkak dan zalim. Ia menyerbu negeri itu dengan pasukan-pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus. Dan raja tersebut mengubah kota tersebut menjadi ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Raja itu membangun istana yang sangat megah, guys, yang terbuat dari batu marmer, panjangnya sekitar 1 farsah yang kurang lebih 8 km dan lebarnya pun sama sekitar 1 farsah. Pilar-pilar yang berjumlah 1000 buah semuanya terbuat dari emas dan juga lampu-lampunya berjumlah 1000 buah terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum, guys. Di sebelah timur selambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas, panjangnya 80 hasta dan lebar 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya juga terbuat dari emas. Dan disitulah para hulu balang dari kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi yang terbuat dari emas untuk duduk para pepatih atau penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepalanya. Mahkota raja tersebut terbuat dari kepingan emas berkaki 9 buah. Dan tiap kakinya bertabur mutiara yang memantulkan cahaya. Laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga memiliki 50 pelayan yang terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihiasi dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing dari mereka juga diberikan tongkat yang terbuat dari emas dan mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang yang terdiri dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan 3 orang yang lainnya berdiri di sebelah kiri. Ya, kayak penasehat raja gitu sih sebenarnya ya guys ya. 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Mikaslimina. Dan 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Tacitus, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan yang terjadi. Raja itu berada di singgasana kekuasaan selama 30 tahun lamanya. Selama itu, ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasakan pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa dirinya sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan juga zalim. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian nemu orang yang seperti ini guys, gede gaya kepalanya udah. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya akan diberikan pakaian dan berbagai macam hadiah yang lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat dan tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dihabisi. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja-puja.
Mereka juga tidak lagi memuja atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari di perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di kepalanya. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang dan memberitahunya bahwa ada bala tentara asing yang masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaan dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap sang raja. Nah, karena sedih dan bingungnya, raja itu sampai tidak sadar mahkota yang sedang ia pakai jatuh dari atas kepalanya. Kemudian, raja itu sendiri jatuh terpelanting dari singgasana dan salah satu dari pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seseorang yang cerdas yang bernama Tamlika, dan Tamlika ini memperhatikan keadaan sang raja dengan benar-benar detail, guys. Kemudian ia berpikir dan berkata di dalam hatinya, kalau Dicyanus itu benar-benar Tuhan, sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil maupun air besar, dan semua itu bukanlah merupakan sifat-sifat dari Tuhan. 6 orang dari pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di salah satu tempat, seorang dari mereka secara bergantian. Pada suatu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan dari 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumahnya Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan juga tidak ikut minum, guys. Teman-temannya berkata, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak makan dan minum?" Kemudian Tamlika pun menjawab, "Hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan juga tidak ingin tidur." Teman-temannya lalu mengejar si Tamlika, guys, dan menanyakan kepada Tamlika, "Apa yang kau risaukan di dalam hatimu?" Kemudian Tamlika pun menjawab, "Sudah lama aku memikirkan soal langit. Aku lalu bertanya kepada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopang di bawah tanah? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan di langit? Siapa juga yang menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapa yang membentangkan dan menghamparkannya di cakrawala? Dan juga siapa yang menahan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapa yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapa yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semua itu pasti ada yang membuatnya, kan? Dan sudah tentu bukan Raja Dicyanus. Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. Kedua kaki Tamlika diciumi sambil berkata, "Hai Tamlika, di dalam hati kami sekarang terasa sesuatu yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baik engkau menunjukkan jalan keluar bagi kita semua." Kemudian Tamlika pun menjawab, "Baik aku maupun kalian tidak menemukan cara lainnya, dan harus lari meninggalkan raja yang zalim itu." Lalu kemudian pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi. Dan semuanya dengan serentak menjawab, "Kami setuju dengan pendapatmu." Tamlika lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma. Dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong bajunya. Lalu berangkat dengan menaiki kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya, guys. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, sekarang kita sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda-kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar dari keadaan yang kita alami ini." Mereka pun turun dari kuda-kuda mereka masing-masing, lalu berjalan sejauh 7 farsah sampai kaki mereka bengkak dan mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan yang entah mereka ingin tuju sampai di mana, guys. Tiba-tiba datanglah seorang pengembala yang menyambut mereka. Kepada pengembala itu mereka bertanya, "Hai pengembala, apakah engkau memiliki air atau susu?" Kemudian pengembala itu menjawab,
Aku memiliki semua yang kalian inginkan. Tapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita dari perjalanan kalian. Salah satu dari pemuda ini menjawab, susahnya orang ini. Tapi ia juga menjelaskan, kami sudah memeluk suatu agama dan kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika mengatakan yang sebenarnya? Ya, ucap dari si pengembala itu guys. Mendengar cerita mereka, pengembala itu pun segera bertekuk lutut di depan mereka semua. Dan sambil menciumi kaki dari mereka. Ia berkata, di dalam hatiku sekarang terasa sama seperti apa yang kalian rasakan. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali kepada kalian. Tamlika bersama teman-temannya pun berhenti. Pengembala itu segera pulang untuk mengembalikan kambing-kambing yang ia gembalakan. Tak lama kemudian, ia kembali datang dengan berjalan kaki yang diikuti oleh seekor anjing miliknya guys. Oh, punya pengembala anjingnya teh. Anjing itu berwarna kehitam-hitaman yang bernama Kitmir. Ketika 6 orang pemuda itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya dan mengkhawatirkan kalau anjing itu nantinya bakal membongkarkan rahasia mereka. Mereka meminta kepada pengembala supaya anjing itu ya udah diusir aja dan dihalau dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya. Lalu ia menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dengan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu apapun baginya. Biarkan aku menjaga kalian dari musuh-musuh. Dan dengan berbuat demikian, aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing itu pun akhirnya dibiarkan ikut. Lalu mereka pergi dan pengembala tersebut mengajak mereka naik ke sebuah bukit. Lalu mereka bersama mendekati sebuah gua. Gunung itu bernama Naglus. Dan nama gua itu adalah Washid. Atau yang disebut juga dengan nama Keram. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan dan berbuah guys. Dan juga memancur mata air yang sangat deras guys. Mereka makan buah-buah dan minum air yang tersedia di tempat tersebut guys. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan kedua kakinya ke depan untuk menghalangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk supaya mencabut nyawa mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kedua malaikatnya untuk membalik-balikan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Lalu Allah memerintahkan matahari supaya terbit condong memancar sinarnya ke dalam gua dari arah kanan. Dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, Raja Dicyanus yang baru selesai berpesta, ia mulai bertanya tentang 6 orang pembantunya ini guys. Ia mendapatkan jawaban bahwa mereka melarikan diri. Raja Dicyanus ini sangat gusar guys. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia kemudian cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak 6 orang pembantunya yang melarikan diri ini guys. Ia mulai naik ke bukit, kemudian ia mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur dan terbaring di dalam gua. Ia dengan tidak ragu memastikan bahwa 6 orang itu memang benar-benar sedang tertidur. Kepada para pengikutnya, ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka. Karena mereka telah menyiksa diri sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka datang kemari," ucap si Raja Dicyanus. Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis. Setelah dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka
yang ada di dalam gua. Kalau benar-benar mereka tidak berdusta, agar mereka meminta tolong kepada Tuhan mereka yang berada di atas langit. Dan supaya mereka dapat dikeluarkan dari tempat itu. Di dalam gua yang tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Selama masa yang amat panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka, guys. Pada saat itu, matahari sudah mulai memancarkan sinarnya. Mereka merasakan seakan-akan baru bangun tidur dari tidurnya masing-masing. Seseorang dari mereka berkata, "Malam tadi kita semua lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka melihat mata air yang sudah mengering dan pepohonan yang berbuah tersebut sudah menjadi kering sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka kembali merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapa di antara kita ini yang sanggup bersedia berangkat ke kota dan membawa uang untuk mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya berhati-hati dan benar, jangan sampai mereka membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi." Tamlika kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan." Dan juga Tamlika pun berkata kepada si pengembala, "Berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju pengembala, ia mulai berangkat ke kota dan sepanjang jalan yang ia lewati, ia tidak mengenali sama sekali, guys. Setibanya dekat dengan pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau yang telah berkibar di angkasa dengan bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah roh dari Allah." Tamlika berhenti sejenak memandang bendera itu dan mengusap matanya. Lalu ia berkata seorang diri, "Aku sangka aku masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera, ia meneruskan perjalanannya memasuki kota. Dilihatnya banyak sekali orang-orang yang sedang membaca Injil dan ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjual roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" Penjual roti itu pun menjawab, "Apesus." Dan Tamlika pun kembali bertanya, "Siapa nama raja kalian?" Kemudian penjual roti pun menjawab, "Abdurrahman." Dan Tamlika pun berkata, "Kalau yang kau katakan itu benar, urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti pun mulai merasa keheranan, guys. Karena uang yang dibawa oleh Tamlika itu uang pada zaman masa yang lampau, yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, guys. Lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, kalau memang benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai mata uang lama itu jika dibandingkan dengan mata uang baru." Imam Ali menerangkan, uang yang dibawa oleh Tamlika dibandingkan dengan uang baru ialah tiap dirham yang lama sama dengan 10 dan 2/3 dari dirham yang baru. Imam Ali lalu melanjutkan ceritanya. Penjual roti itu berkata kepada Tamlika, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku ini. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamlika. "Uang ini kudapatkan 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semua menyembah Dikianus." Penjual roti itu langsung marah, guys. Lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun, masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut seorang raja durhaka yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah lama wafat, lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?" Tamlika lalu ditangkap, kemudian dibawa menghadap sang raja.
Raja yang baru ini seseorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlika, "Bagaimana cerita tentang orang ini?" "Ia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya. Kemudian sang raja berkata, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihi salam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun tersebut. Serahkanlah 1/5 kekayaan itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamlika menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heranan, guys. "Engkau penduduk kota ini? Yang benar aja. Adakah orang yang kau kenal?" tanya sang raja. Tamlika pun menjawab, "Ya, tentu saja." Kemudian raja menanyakan kembali kepada Tamlika, "Coba, siapa namanya?" Tamlika mulai menyebutkan nama-nama orang yang ia kenal. Kurang lebih sebanyak 1.000 orang. Tetapi tidak ada satupun nama yang dikenal oleh raja ataupun orang lain yang hadir dan mendengarkan perkataan tersebut, guys. Salah satu dari mereka berkata, "Semua itu bukan nama-nama orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" Dan Tamlika pun menjawab, guys, "Ya tuanku, utuslah seseorang untuk menemaniku pergi ke sana." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menemani Tamlika pergi ke rumahnya, guys. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang yang mengantarkan ia, guys, "Inilah rumahku." Lalu pintu itu diketuk. Keluarlah seorang laki-laki yang sangat sudah lanjut usia dengan sepasang alis di bawah keningnya. Lelaki tersebut keluar rumah dengan wajah yang ketakutan, guys. Lalu ia bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamlika kemudian menyahut, guys, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlika. Sambil mengamati, ia pun bertanya, "Siapa namamu?" Dan Tamlika pun menjawab, "Aku Tamlika, anak dari Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamlika menyebut lagi nama tersebut, guys. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika. Kemudian ia berucap, "Orang ini adalah leluhurku. Demi Allah, ia salah satu di antara orang-orang yang pergi melarikan diri dari Raja Dicyanus, seseorang raja yang durhaka dan berbuat zalim kepada rakyat-rakyatnya. Ia lari berlindung kepada Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam, dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali." Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada sang raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi, guys. Setelah melihat Tamlika, sang raja langsung turun dari kudanya. Oleh sang raja, si Tamlika ini diangkat ke atas pundak, sedangkan orang-orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya, "Hai Tamlika, bagaimana dengan keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka, Tamlika memberitahu bahwa semua teman-temannya masih berada di dalam gua. Dua orang bangsawan itu bersama pengikut-pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlika menuju gua. Dan setibanya mereka di dekat gua, Tamlika berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikutnya itu, guys, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemericing suara senjata, mereka pasti menduga bahwa Raja Dicyanus datang dan bakal menyerang mereka semua. Oleh karena itu, kalian berhenti di sini saja, biar aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Dan akhirnya Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika yang datang, teman-temannya berdiri kegirangan. Dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat, guys. Dan salah satu dari mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Raja Dicyanus." Tamlika bertanya kepada teman-temannya, "Tahukah kalian sudah berapa lama kita semua tinggal di dalam gua?"
Ya, teman-temannya pun menjawab, kami tinggal sehari atau mungkin beberapa hari saja. Nah, emang mereka semua merasa cuman tertidur sekitar 1 harian lebih gitu guys. Tamlika pun langsung menyangkal jawaban teman-temannya itu semua guys. Dan ia berkata, kita di sini semua telah tinggal selama 309 tahun lamanya. Dan Raja Dikianus telah lama wafat. Dan generasi demi generasi sudah terlewati. Juga para penduduk kota telah beriman kepada Allah. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian. Teman-teman Tamlika menyahut, hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami orang-orang yang bakal menggemparkan seluruh jagat bumi? Lantas, apa yang kalian inginkan? Tamlika bertanya kembali guys. Angkatlah tanganmu ke atas, dan kami pun akan berbuat seperti itu juga. Jawab mereka. Mereka bertujuh akhirnya mengangkat tangan ke atas. Kemudian mereka mulai berdoa. Ya Allah, dengan kebenaran yang telah engkau perlihatkan kepada kami, tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang, cabutlah kembali nyawa kami, tanpa sepengetahuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa ada bekas. 2 orang bangsawan yang menunggu sedari tadi akhirnya menuju mendekati gua. Mereka berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintu di mana Tamlika masuk ke dalam gua. Tetapi tetap tidak ada hasilnya sama sekali. Tidak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk ke dalam gua. Pada saat itu, 2 orang bangsawan tadinya meyakini tentang beberapa hebatnya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dilawan gitu kan. 2 orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka semua guys. Sampai di situ, Imam Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu. Hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka? Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu. Apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab Taurat milik kalian? Pendeta Yahudi itu pun menjawab, ya Abul Hasan, engkau tidak menambahkan dan tidak mengurangi walaupun 1 huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi. Sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini. Nah, jadilah akhirnya nih guys, pendeta Yahudi yang terakhir ini berhasil memeluk agama Islam. Kisah Ashabul Kahfi ini juga sebenarnya diceritakan di dalam Al-Quran ya guys. Tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 9-26. Dan bagi umat muslimin dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Baihaqi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan menyinari dengan cahaya selama antara 2 Jumat. Nah, jadi gimana guys menurut kalian tentang kisah para pemuda yang dikenal Ashabul Kahfi? Sangat menginspirasi banget kan guys? Tentang gimana keteguhan imannya dan ketaatannya kepada Allah. Juga tentunya kesetiaannya si Khidmir selaku dia anjing. Ya Khidmir ini tuh kan sebenarnya hanya seekor anjing biasa. Tapi ia memiliki keistimewaan karena ia telah dijamin oleh Allah sebagai hewan penghuni surga. Dan bagi umat muslim yang membaca surat Al-Kahfi ini di hari Jumat, mereka akan mendapat beberapa keutamaan. Yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Dan yang kedua, diampuni dosanya di dalam 2 Jumat. Yang ketiga, sebagai pengingat di hari kiamat guys. Nah, ngomongin soal hari kiamat guys, next video gue bakal bahas tokoh-tokoh penting yang lain yang berperan di hari kiamat. Gimana menurut kalian? Makanya guys, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Dan juga jangan lupa di like kalau kalian suka dengan pembahasan di video kita kali ini. Dan jangan lupa lagi nih guys, kalau kalian lagi nyari sepatu, langsung aja cek Instagram zenbanzuru_store
Dan untuk support store ini, gue bakal adain giveaway sepasang sepatu. Kalian bebas pilih dah. Kalian cek-cek aja dah di Instagram zenbanzuru_store. Dan gue bakal giveaway, syaratnya gampang kok. Kalian tinggal komen aja dan sertakan nama Instagram kalian di video channel Rudik ini guys. Nantinya gue bakal pakai random picker komen untuk menjadi pemenang dan berhak untuk mendapatkan giveaway sepasang sepatu di zenbanzuru_store. Tapi dengan satu catatan ya guys, pas channel ini udah mencapai 1000 subscriber. Jadi di video pas nanti 1000 subscriber, gue bakal giveaway sepatu buat kalian itu. Makanya nih guys, kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke bapak kalian, ibu kalian, kakek kalian, nenek kalian. So, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nama gue Dika, see you at next video. Bye.